Sahabat Jose, kembali lagi pada channel Sahabat Jose pada tanggal 14 Juli 2023, di mana pada pagi hari ini saya akan mereview perusahaan yang akan go public bernama CNMA atau XX1, yang ini salah satu bioskop yang terkenal di Indonesia dan baru sekarang dia akan mau listing. Itu perkiraan di tanggal sekitar 2 Agustus itu akan melakukan misalnya saham go public ini. Nah, tetapi untuk sampai tanggal 2 Agustus kita review dari sekarang aja. Jadi untuk perseroan sendiri bernama PT Nusantara Sejahtera Raya, di mana berdiri di tahun 1988 dan berkedudukan di Jakarta Pusat itu. Dan selain kegiatan-kegiatannya, kita bisa lihat enaknya memakai NH Korindo. Itu kita bisa mereview perusahaan dari aplikasi naik namanya. Itu tinggal dari klik kiri bawah, pilih e-ipo, pilih website ipo atau e-ipo analisis. Jadi di mana e-ipo analisis ini memberikan informasi yang cukup bagus untuk para sahabat Jose yang menggunakan NH Korindo. Bisa dilihat dan difungsikan program tersebut, di mana IPO XX1 itu berjumlah 8.335.000.000 lembar. Nilai IPO yang ditargetkan sebesar 2,4 triliun. Yang ini yang cukup menarik, persentase IPO-nya hanya modalnya 10% yang dikeluarin. Tetapi walaupun 10%, nilai yang di go public-kan itu cukup gede, di mana harga penawarannya di 270 sampai 288 dan penjaminan bersifat full komitmen. Kalau penjaminan bersifat full komitmen berarti si penjamin emisi yaitu IPOT, JP Morgan, Mandiri Sekuritas, UBS Sekuritas itu wajib, jika tidak laku wajib harus senilai 2,4 triliun itu mereka harus penuhi. Nah, tetapi dilihat dari pangsa pasar dan brand nama XX1, saya rasa untuk mencapai nilai 2,4 T itu positif, mungkin bisa, karena XX1 atau perusahaan itu memang kita tahu semua jaringan kota dimanapun di Indonesia itu XX1 hampir ada. Nah, ini IPO schedule-nya. Jadi penawaran awal di 10 sampai 14 Juli, perkiraan tanggal efektif itu 25 Juli, perkiraan masa penawaran umum perdana itu di 27 sampai 31 Juli, penjatahan 31 Juli, distribusi 1 Agustus, dan pencatatan di bursa atau alias listing itu di 2 Agustus 2023. Di mana tadi sebelumnya saya bilang didirikan di tahun 1988, berkedudukan di Jakarta, dan XX1 salah satu bioskop yang sangat terkenal di Indonesia, di mana kegiatannya memang pertama, kegiatan utamanya yaitu di bioskop itu sendiri, dengan penjualan tiket nonton film, terus
food and beverage alias makanan dan minuman di gerai XX1 itu juga cukup bagus, di mana saya melihat gerai-gerai XX1 itu jarang sepi. Biasanya untuk di weekend atau di hari-hari raya itu pendapatannya sangat, aku lihat returnnya sangat bagus itu. Tetapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa jangan kita lihat secara overall, karena industrinya itu bersifat untuk semacam pariwisata atau entertainment. Jadi kita nggak boleh mengejudge sepi ini di hari-hari biasa, tidak. Tetapi kita harus berpikir polanya, kita lihat pas hari liburannya atau tiap hari istirahat orang kerja, kita lihat apakah dia selalu ramai atau tidak. Kalau saya selalu lihatnya itu sangat baik perkembangannya, alias walaupun ada industri TV digital yang bisa menyediakan layanan nonton film-film khusus dengan sistem berbayar, tetapi untuk nonton di bioskop ini animonya tetap tidak hilang di masyarakat Indonesia. Beda kalau di luar negeri, mungkin bioskop mungkin tidak terlalu signifikan istilahnya positifnya. Tetapi kalau bisnis di Indonesia, bioskop masih salah satu bisnis yang cukup menjanjikan, di mana selain untuk pemutaran film, dia juga sekarang juga merambah ke bisnis kafenya, di mana di kafenya juga sistem pengirimannya sudah berbasis daring alias melalui dari pihak ketiga, yaitu dari ShopeeFood, GrabFood, dan GoFood. Dan bisa juga memakai aplikasinya sendiri itu. Nah, terus pendapatan selain di film-film atau penjualan tiket film, mereka juga ada namanya iklan yang ada dipasang di teaternya. Tiap kali kita nonton itu biasanya akan ada iklan dulu sebelum nonton. Itu juga saya lihat perkembangan iklannya juga hampir tiap minggu pasti. Kalau di tempat saya pasti ada istilahnya yang iklan itu, apalagi pas di film-film movie yang sangat bagus alias animonya lagi tinggi, movie yang animo lagi tinggi, itu biasanya pasti iklannya selalu ada. Tetapi di antara ini yang saya curiganya yaitu persentase 10%-nya aja itu senilai nilai IPO yang mau dia targetkan 2,4T. Berarti nilai full asetnya mungkin sekitar 24 triliun, dan untuk dari segi jumlah sahamnya 8,335 miliar. Kalau kita bilang berarti ada sekitar 83 juta lot. 83 juta lot berarti kalau anggap aja kita bilang per tiknya, satu poinnya itu berarti mungkin berkisaran di permainannya akan di angka sekitar 100.000 sampai 300.000 lot per tiknya. Oke, itu sih sangat menarik. Tetapi yang jadi concern saya, brand XX1 mungkin akan menjadi salah satu motor penggerak IPO ini akan berhasil, karena dimana animo masyarakat tentang XX1 ini sendiri itu pasti tinggi. Dimana juga ini saya dapat berita dari sumber Jakarta ID itu bahwa
GIC siap borong saham Cinema XX1 di Investor Daily. Potensi nilai transaksi 5,4 triliun. Berarti dengan adanya GIC sendiri, dengan nilai perkiraan potensinya 5,4 triliun, padahal nilai IPO-nya hanya 2,4 triliun, berarti kemungkinan besar saham CNMA atau XX1 ini akan oversubscribe. Jadi untuk sahabat Jose, saya rekomendasikan boleh spekulasi untuk beli saham IPO CNMA ini. Ingat ya, tetap disclaimer, cuma saya melihat dari potensi nilai transaksi. Kalau benar Government of Singapore Investment Corporation berpeluang membeli saham CNMA ini terjadi. Nah, karena berdasarkan prospektus CNMA sendiri, Cinema XX1 pada 5 Desember 2016, CNMA menandatangani perjanjian call option dengan Salwen Investment atau Kendaraan Investasi GIC. Opsi tersebut akan berlaku pada tanggal listing. Jadi kemungkinan besar Salwen Investment akan menjadi standby buyer atau GIC ini akan menjadi standby buyer untuk saham XX1 itu sendiri. Sehingga untuk mendapatkan potensi suntikan dana besar itu pada saat IPO yang XX1 perlukan dana 2,4 triliun ini mungkin akan tercapai. Jadi kalau istilahnya sahabat Josi bilang, ini kemungkinan besar cuan. Jadi kalau cuan tidak apa-apa, boleh coba dipesan aja itu saham IPO CNMA tersebut, dimana walaupun nilai transaksinya gede 8,3 miliar atau 2,4 T nilai IPO-nya, tetapi potensi-potensi yang ada di XX1 ini memang tidak bisa dianggap remeh, karena dia pun perusahaan pun bercerita bahwa 65% dana hasil IPO untuk pendanaan belanja modal pengembangan jejaring bioskop di Indonesia. Sehingga untuk dananya sendiri, sahabat Josi harus tahu bahwa bukan untuk membayar utang, tetapi untuk lebih ke ekspansi dan untuk pembelian alat-alat peralatan dan istilahnya teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan para klien XX1 yang selalu nonton di bioskop untuk film-film movie tertentu yang bagus. Jadi untuk XX1 tetap kita bilang boleh dibeli. Nah, dan ada berita juga XX1 berencana melakukan ekspansi berupa penambahan layar lebar atau bioskop sekitar 10% per tahun sampai dengan 2027. Hingga Desember 2022, perseroan memiliki 1.216 layar di 225 lokasi bioskop yang tersebar di Indonesia. Artinya perusahaan akan menambah 121 layar lagi per tahun, bukan per tahun, tapi di tahun ini kemungkinan besar akan menambah sekitar 121 layar atau 22 bioskop pada tahun ini dengan sebagian modal dari perolehan dana IPO.
Cinema XX1 berencana menambah jumlah layar sekitar 10% per tahun hingga 5 tahun ke depan. Oh, berarti targetnya memang sekitar 121 layar atau 22 bioskop per tahun. Di mana hingga saat ini 31 Maret 2023 XX1 telah memiliki 1230 layar di 228 bioskop, sehingga perusahaan butuh menggarap sekitar ekspansi 107 layar dan 19 bioskop lagi. Jadi untuk XX1 fungsi dia untuk go public itu sudah sangat jelas, bahwa hampir keseluruhan dananya untuk ekspansi, dimana jika ada namanya ekspansi berarti nanti akan ada namanya pendapatan yang naik, dimana pendapatan naik juga dibarengi dengan biaya. Ini kita mungkin akan review kembali di tahun depan, dimana tahun depan jika misalnya sudah pendanaannya sudah dapat dan kita lihat hasil net income dan pendapatannya memang jika naik signifikan, berarti XX1 bisa kita layak untuk 5 tahun ke depan kita simpan, karena komitmen perusahaan dia akan menambah setiap tahunnya 10% dari layar yang sudah ada. Jadi target, nah yang kita ini lagi hitungan angka. Ini harga penawarannya 270 sampai 288 nih. Jika kalau memang full komitmen semua penjamin dan ada juga namanya standby buyer dari Singapura, mungkin target kita untuk menjual, anggap aja kita bilang 30% dari 288. Berarti 288 tambah 30%. Berarti target jika memang oversubscribe dan memang standby buyernya memang memakai call option tersebut, berarti kemungkinan besar harga XX1 akan di harga 374 per saham. Tetapi dengan asumsi cuma kenaikannya hanya 10%, berarti targetnya 316 per saham. Jadi 316 sampai 374 itulah area jual sahabat Jose untuk pertama kali memegang saham XX1, dimana kita nggak usah istilahnya muluk-muluk untuk sampai 100% ataupun 300% ataupun 1000%, tidak usah. Kita ambil range saja 316 sampai 374 dari harga perdana maksimal 288, sehingga potensi untuk mendapatkan return dari saham CNMA ini akan bisa terjadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk para member sahabat Jose ataupun ya penonton yang ada di seluruh Indonesia ya, yang memang mau mengetahui CNMA ini bagus atau tidak, kita lihat bukan dari suatu perusahaan IPO. Itu yang pertama mungkin kita harus lihat adalah brand. Kedua, siapa penjamin emisinya. Ketiga, siapa yang akan membeli standby buyernya itu siapa, adakah standby buyernya. Keempat, baru kita lihat nilai IPO dan jumlah saham yang beredar
yang nanti kalau memang dia benar-benar IPO itu akan memberatkan jalan dia atau tidak. Ya, maksudnya memberatkan jalan itu seperti ini. Untuk naikin harga satu tik di XX1, perkiraan saya sekitar harus 2,5 miliar. Kalau 2,5 miliar untuk satu kenaikan tik atau saya 1M sampai 2,5 miliar ini itu masih sangat wajar lah. Jadi untuk dia mau naik sampai 10 tik atau 30 tik alias sampai 30% atau 10% itu masih sangat bisa itu kecuali ya seperti saham sejuta umat yang baru, saya tidak perlu sebutkan. Itu mau naik satu tik aja beratnya minta ampun. Tetapi untuk XX1 ini saya lihat kayaknya tidak terlalu berat, alias masih wajar-wajar aja untuk kenaikannya. Apa istilahnya, untuk kalau nanti digoreng misalnya dia mau beli atau mau naikkan itu masih wajar. Oke, jangan lupa subscribe channel saya, sahabat Jose, dan kalau bisa bagikan juga ke teman-teman yang ingin belajar dan mengetahui saham-saham apa aja yang kita bisa beli. Jadi saya kenapa senang pakai NH Korindo, karena di NH Korindo salah satu fasilitas yang menariknya yaitu EIPO-nya. Karena EIPO-nya juga kita bisa pesan langsung ke perusahaan hanya dengan register menjadi nasabah NH Korindo, dimana jika sahabat Jose ingin membeli atau mau menjadi nasabah NH Korindo bisa menghubungi saya di 082177096060. Oke, ingat semua berita atau semua apapun yang kita rekomendasikan itu bersifat disclaimer. Saya tidak bermaksud, saya juga tidak mengajak, memaksa, tapi hanya memberikan opini, pendapat, dan semua keputusan balik-baliknya di tangan kalian masing-masing. Saya tidak akan mau namanya membrainwash atau mau memaksa sesuatu dengan istilahnya, oh iya saya ada beli banyak nih miliaran, oh ada misalnya kita beli nih sekian banyak. Tidak, saya tidak pernah namanya mau seperti itu, apalagi mau FOMO menunjukkan portofolio saya sebanyak, enggak, itu saya nggak perlu. Jadi istilahnya kita cukup sebatas sharing dan sebatas opini, dan saya juga ingin mengenalkan bahwa investasi saham itu salah satu instrumen yang bagus ketimbang di deposito atau di tabungan, karena nilai kalau bisa itu uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tolong yang belum subscribe bisa bantu channel saya untuk di subscribe. Kalau misalnya ada keluhan tentang investasi pasar modal, saham, asuransi, dana pensiun, aset manajemen, dan fixed income, itu bisa kontak saya. Saya bisa akan memberikan referensi-referensi yang cukup bagus untuk sahabat Jose, biar sahabat Jose tidak terkena namanya investasi bodong ataupun investasi yang tidak sesuai dengan koridor ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton channel saya. Salam sahabat Jose, salam cuan, selamat pagi.